Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Yunita Putri dari kelas 12 Farmasi 3 dan rekan saya Hikmah Indriasi dari kelas 12 Farmasi 3. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan kami tugas penyuluhan ini. Pada hari ini, kami akan menyampaikan penyuluhan tentang PHBS di sekolah. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Baik, dalam penyuluhan kali ini, kami akan membahas mengenai penyuluhan tentang PHBS. Kalian tahu nggak sih, PHBS itu ada beberapa macam loh. Yang pertama, PHBS di lingkungan sekolah. Yang kedua, PHBS di tempat umum. Yang ketiga, PHBS rumah tangga. Dan yang keempat, PHBS di institusi pelayanan kesehatan. Dalam penyuluhan kali ini, kami akan menyampaikan tentang PHBS di lingkungan sekolah. Kenapa hal ini menarik? Karena PHBS di sekolah merupakan faktor yang penting untuk seluruh masyarakat sekolah dalam meningkatkan kesehatan secara aktif dalam menjaga lingkungan yang sehat. Untuk definisi PHBS di sekolah sendiri akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi, PHBS di sekolah adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh peserta didik, guru, serta masyarakat lingkungan sekolah yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di sekolah secara mandiri. Jadi, PHBS di sekolah itu bukan hanya dilakukan oleh siswa maupun guru saja loh, tetapi orang tua siswa yang sedang berada di lingkungan sekolah juga wajib menerapkan PHBS. Baik, untuk manfaat PHBS di sini ada yang tahu nggak PHBS di sekolah itu apa manfaatnya? Ya, saya akan jelaskan ya. PHBS di sekolah itu manfaatnya adalah 1. Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat, sehingga peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat sehingga mampu menarik minat orang tua ataupun masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan citra pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dan terakhir yang kelima, menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain. Ingat ya teman-teman, sekolah sehat itu berawal dari perilaku yang sehat. Jadi kita harus menerapkan PHBS ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah mengenal tentang apa sih manfaat penerapan PHBS di sekolah? Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penerapan PHBS. 1. Memberikan pengalaman belajar bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui pendekatan advokasi, bina suasana, social support, dan gerakan masyarakat, empowerment, sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan apa aja sih yang termasuk dalam PHBS di sekolah dan bagaimana cara menerapkannya? Ada 15 indikator yang harus kita ketahui. Yang pertama, menggunakan air yang bersih. Jadi sekolah harus menyediakan air bersih. Manfaatnya agar seluruh masyarakat sekolah terhindar dari berbagai penyakit seperti diare, kecacingan, dan lain-lain. Kemudian, apa sih persyaratan air jernih itu? Yang pertama, persyaratan fisik, yaitu jernih, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Yang kedua, persyaratan kimia, tidak mengandung bahan kimia beracun atau logam berat. Dan yang ketiga, persyaratan mikrobiologis, tidak mengandung bakteri patogen. Kegiatan PHBS yang kedua adalah menggunakan jamban yang sehat. Kebiasaan menggunakan jamban yang sehat ini memiliki manfaat untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Kemudian, apa aja sih syarat jamban yang sehat itu? Yang pertama, tidak berbau. Yang kedua,
kotoran tidak dijamah oleh serangga ataupun tikus. Dan yang ketiga, tidak mencemari tanah sekitar. Dan yang keempat, mudah dibersihkan. Kegiatan PHBS yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah adalah sarang kuman penyakit. Membuang sampah pada tempatnya, menghindari tubuh supaya tidak tertular penyakit, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau kita membuang sampah secara sembarangan, itu akan menumbuhkan perkembangbiakan tikus, serangga, dan nyamuk ya. Dan itu pasti kotor. Keempat adalah cuci tangan pakai sabun atau yang biasa kita kenal dengan CTPS. Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Manfaatnya membunuh kuman penyebab penyakit. Waktu penting cuci tangan, yaitu 1. Sebelum makan, 2. Setelah BAK atau buang air kecil, atau BAB, buang air besar. Yang ketiga, sebelum mengolah makanan. Yang keempat, sebelum memegang bayi. Dan yang kelima, setelah beraktivitas. Tahu nggak kalau langkah cuci tangan itu ada lagunya loh? Mau tahu nggak? Yuk kita praktekin bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Ya, itu adalah 7 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, itu bisa kalian praktekin di sekolah ya. Yang kelima adalah mengonsumsi jajanan yang sehat. Manfaat jajanan yang sehat dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Dan kalian tahu nggak tips memilih jajanan yang sehat itu gimana? Tips memilih jajanan yang sehat itu jajanan harus bersih, aman, dan bergizi. Makanlah jajanan-jajanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jangan makan makanan yang terkotor, tidak bersih, tidak tertutup, dan warna indah menyolok, kental awet menyolok, terlalu gurih, manis, ataupun mengandung pewarna. Yang keenam adalah olahraga secara teratur. Manfaat olahraga sendiri adalah berat badan terkendali, bentuk tubuh yang ideal, dan proporsional. Lebih percaya diri, lebih bertenaga, dan bugar. Daya tahan tubuh terhadap penyakit juga lebih baik. Dan yang ketujuh adalah melakukan PSN atau yang kita kenal dengan pemberantasan sarang nyamuk. Kegiatan dengan memeriksa tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk. Manfaatnya yaitu agar siswa terhindar dari berbagai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti DBD, malaria, dan kaki gajah. Dan bagaimana sih cara melakukan PSN itu? Ada caranya ya dengan 3M+. M yang pertama yaitu menguras dan menyikat. M yang kedua menutup tempat penampungan air. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Kemudian plusnya adalah menaburkan bubuk abate di penampungan air. 8 adalah tidak merokok. Dalam satu batang rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 senyawa penyebab kanker. Kalian tahu nggak dampak buruk dari merokok itu sendiri? Yaitu adalah 1. Mengganggu prestasi belajar di sekolah. Yang kedua, perkembangan paru-paru terganggu. Yang ketiga, lebih sulit sembuh saat sakit. Yang keempat, kecanduan. Yang kelima, terlihat lebih tua dari usianya. Dan yang keenam, sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Lalu bagaimana dengan rokok elektrik? Ternyata rokok elektrik juga berbahaya teman-teman, karena rokok elektrik mengandung propelin, glikol, nikotin, dan periodiasetil. Untuk itu, Katakan tidak pada merokok.
Yang kesembilan adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara teratur. Dapat dilakukan secara teratur 6 bulan sekali. Manfaatnya yaitu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta mengetahui status gizi. Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. 10 adalah memotong dan membersihkan kuku. Mengapa harus rutin memotong kuku? Kuku yang panjang menjadi tempat favorit bagi bakteri untuk tumbuh dan menyebabkan penyakit, sehingga harus dipotong secara rutin sebelum kuman penyakit bersarang di bawahnya. Dan yang ke-11 adalah menggosok gigi secara teratur ya teman-teman. Di sini kalian udah teratur belum menggosok giginya? Pasti ada yang 1 kali sehari atau mungkin 3 hari sekali. Gak ada ya, pasti di sini semuanya 2 kali sehari. Ya, jadi setiap siswa itu dianjurkan untuk menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur untuk mencegah gigi berlubang dan penyakit gigi lainnya. Dan yang ke-12 adalah memakai sepatu. Siapa yang di sini kalau sekolah nggak pakai sepatu? Nggak ada kan? Menggunakan sepatu dapat mencegah siswa agar tidak terluka akibat benda tajam yang mungkin berada di jalan dan mencegah infeksi cacing tambang. Dan yang ke-13 adalah memanfaatkan ruang UKS di sekolah. Ruang UKS itu dipergunakan untuk kegiatan antara lain 1. Penyuluhan, 2. P3K atau P3P. Yang ketiga, penjaringan kesehatan. Dan yang keempat, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang ke-14 adalah adanya kader kesehatan remaja atau yang biasa kita kenal ya dengan PMR, Palang Merah Remaja, yang merupakan role model bagi teman-teman di sekolahnya. Tugas kader kesehatan remaja antara lain adalah 1. Menolong dirinya sendiri dan orang lain untuk hidup sehat. Yang kedua, menjadi promotor atau penggerak dan motivator dalam upaya meningkatkan kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, membantu teman, guru, keluarga dalam memecahkan permasalahan rujukan ke pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-15 adalah dana sehat sekolah. Adanya penggalangan dana sehat untuk kegiatan UKS di sekolah secara mandiri, sehingga UKS di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan sarana prasarana juga terlengkapi. Itulah beberapa kegiatan dan cara menerapkan PHBS di lingkungan sekolah. Yuk kita sama-sama ber-PHBS di sekolah. Sekolahku sehat, prestasiku meningkat. Baik, sudah lama kami menyampaikan penyuluhan PHBS di sini. Terima kasih kepada kalian semuanya yang telah menonton video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.